Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kita akan bersama merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 4 ayatnya yang ke-13 tentang pencobaan di padang gurun. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Saudara, saya punya hobi ya. Hobi saya menonton, saudara. Banyak genre-genre yang saya bisa tonton, saudara. Salah satunya tentang film perang, saudara. Saya suka menonton film perang. Nah, saudara, ketika saya menonton dan kemudian saya mengamati bahwa hidup di dalam zaman perang itu harus selalu sigap, harus selalu siap, karena musuh bisa kapan saja datang menyerang dan mengadakan perang, saudara. Kalau kita tidak siap, kalau kita tidak sigap, kita akan kalah dengan musuh yang menyerang kita, saudara. Setelah lalu saya kemudian kaitkan hal ini dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Setelah demikianlah hidup kita pun sebenarnya seperti hidup di dalam zaman perang. Siap atau tidak siap, musuh akan selalu ada datang menyerang kita. Siapa musuh kita? Tentunya si iblis. Saudara, iblis akan terus berusaha menyerang kita, membuat kita hancur, membuat kita jatuh dalam dosa. Saudara, kalau kita perhatikan bagian yang kita baca di dalam Lukas pasal 4 tentang pencobaan di padang gurun, kita lihat bahwa Yesus saja bisa dicobai oleh si iblis. Apalagi kita manusia yang lemah. Iblis selalu mencari cara untuk kita bisa jatuh, bisa ia cobai. Bahkan iblis selalu mencari cara untuk kita bisa hancur. Saudara, kita lihat yang paling menarik ada di dalam ayat ke-13. Dikatakan ketika iblis selesai mencobai Yesus, dikatakan di dalam Lukas bahwa sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripada Yesus dan menunggu waktu yang baik. Itu artinya apa, saudara? Sekalipun iblis tidak berhasil mencobai Yesus saat itu, tetapi dia akan selalu mencari cara untuk bisa menjatuhkan. Saudara, apalagi dengan kehidupan kita sebagai manusia yang lemah. Ada begitu banyak hal iblis mencobai kita untuk bisa jatuh menjauh dari Tuhan. Misalnya ketika kita hari ini, berikutnya kita penuh dengan kesibukan, saudara. Penuh dengan kesibukan rutinitas yang kita lakukan. Seringkali dari pagi hingga malam kita sibuk dengan rutinitas kita. Bahkan kita seringkali lupa melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Kita mencari Tuhan, kita berdoa. Seringkali, saudara, ketika di dalam kesibukan itu kita melupakan relasi kita dengan Tuhan. Atau situasi kondisi lain, saudara. Di tengah masa pandemi hari ini, situasi yang membuat setiap kita pasti memiliki begitu banyak kesulitan, memiliki begitu banyak kekhawatiran, kecemasan di tengah masa pandemi. Bukan hanya masalah ekonomi yang semakin hari semakin menurun, atau bahkan juga kondisi kita yang hari ini sedang lemah tubuh, terpapar COVID atau penyakit lainnya. Saudara, seringkali di tengah kondisi yang sulit ini pun iblis mencari celah untuk bisa membuat kita hancur. Mungkin di tengah situasi yang sulit hari ini, seringkali, saudara, ketika kita mulai merasa khawatir, merasa takut, merasa cemas, hari demi hari seperti tidak ada yang datang menolong kita. Bahkan Tuhan pun sepertinya enggan untuk menjawab setiap doa kita. Hal itu kemudian dipakai iblis untuk apa? Untuk bisa menjatuhkan kita, untuk bisa membuat kita hilang pengharapan kita kepada Tuhan. Saudara, ada begitu banyak hal di dalam kehidupan kita yang bisa dipakai iblis untuk bisa menghancurkan kita. Misalnya bukan hanya sakit penyakit, atau mungkin di tengah situasi yang sulit hari ini, mungkin kita memiliki sahabat tetapi mungkin sahabat kita tidak bisa diandalkan, dan dari situlah mungkin bisa muncul perasaan kita yang pahit, kecewa kepada manusia, dan sehingga menghilangkan pengharapan kita. Kita bisa saja bukan hanya hancur, tetapi membuat hidup kita itu menjadi putus asa, bahkan meninggalkan Tuhan.
Saudara, ada begitu banyak kondisi yang iblis bisa pakai dalam hidup kita hari ini untuk menjatuhkan hidup kita. Sama seperti bagian yang tadi kita baca, iblis akan selalu mencari cara untuk membuat hidup kita ini hancur, menjauh dari Tuhan. Saudara, 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan, sadarlah dan berjaga-jaga, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara, itu betul bahwa iblis memakai seluruh kondisi kita hari ini. Atau bahkan kondisi kita hari ini kita katakan, aku baik-baik saja, I'm okay. Tapi seringkali dalam kondisi kita yang kita katakan baik-baik saja pun, padahal sebenarnya iblis bisa pakai kita untuk jatuh dalam dosa. Jadi saudara, prinsipnya adalah mari kita sigap dan siap melihat seluruh kehidupan ini. Jika kita tidak sigap dan siap, sama seperti kita di medan perang, musuh yaitu si iblis akan terus datang melawan kita. Dia akan terus membuat hidup kita hari demi hari hancur, meninggalkan Tuhan, hilang pengharapan. Saudara, marilah kita sigap dan siap melihat seluruh kehidupan ini. Bapak gereja bernama Agustinus mengatakan bahwa ada 3 hal yang kita bisa lakukan untuk bisa sigap dan siap menjalani kehidupan ini. Yaitu apa? Yang pertama, berdoa, membaca firman, dan menyadari setiap dosa-dosa kita. Setelah kiranya firman ini boleh terus membuat kita siap menjalani hidup ini, bahwa hidup ini adalah medan perang kita. Siap atau tidak siap, kita harus siap karena iblis akan terus membuat hidup kita ini hancur. Oleh karena itu, mari tetaplah kuat, berharaplah kepada Tuhan di dalam segala kondisi.